Budidaya ikan nila adalah salah satu usaha yang menjanjikan bagi para pemula di dunia perikanan. Namun, seperti halnya dalam setiap usaha, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar berhasil dalam budidaya ini. Dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor tersebut, sobat dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam menjalankan usaha budidaya ikan nila. Hujan dan cuaca ekstrim dapat menjadi tantangan serius bagi budidaya ikan nila karena ikan nila tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang drastis. Air hujan yang memiliki tingkat keasaman tinggi dapat secara signifikan memengaruhi pH air di dalam kolam budidaya. Tingkat keasaman yang tinggi tersebut tidak dapat ditoleransi oleh ikan nila dan dapat menyebabkan kerusakan pada sisiknya, bahkan luka. Selain mengandung tingkat keasaman yang tinggi, air hujan juga dapat membawa hama dan penyakit yang berpotensi mematikan bagi ikan nila. Untuk menangani masalah tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, untuk menetralkan tingkat keasaman air kolam, sobat dapat menggunakan bahan-bahan alami seperti garam gosok, daun pepaya, atau probiotik yang telah terbukti efektif. Kedua, untuk mengatasi potensi masalah hama dan penyakit yang dibawa oleh air hujan, penggunaan tanaman herbal seperti temulawak atau kunyit dapat menjadi solusi yang efektif. Kondisi kolam yang kurang baik dapat menjadi pemicu terjadinya kematian pada populasi ikan nila. Untuk menciptakan lingkungan kolam yang ideal bagi pertumbuhan ikan nila, penting bagi sobat untuk memperhatikan beberapa masalah, termasuk kualitas air, kebersihan kolam, dan tinggi permukaan air. Ketidaksesuaian kondisi ini dengan kebutuhan ikan dapat mengakibatkan stres pada ikan, meningkatkan risiko penyakit, dan pada akhirnya, kematian ikan. Untuk menjaga kualitas air dan kebersihan kolam, disarankan untuk melakukan pengurasan secara berkala dan memberikan tambahan garam sesuai kebutuhan. Penggunaan garam dalam kolam memiliki fungsi penting untuk mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan ikan. Selain itu, pemasangan aerator atau kincir air di atas kolam juga sangat dianjurkan. Aerator membantu meningkatkan sirkulasi dan oksigenasi air, yang sangat penting untuk kesehatan ikan. Dengan adanya aliran udara yang cukup, kadar oksigen dalam air akan tetap optimal, mengurangi risiko terjadinya kekurangan oksigen yang dapat berakibat fatal bagi ikan. Bagi pembudidaya yang menggunakan kolam baru dalam budidaya ikan nila, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membersihkan kolam secara menyeluruh sebelum digunakan. Ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat kimia berbahaya yang mungkin terdapat pada bahan pembuat kolam, seperti residu semen atau bahan terpal. Dengan membersihkan kolam sebelum digunakan, potensi masalah lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ikan dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan peluang kesuksesan dalam budidaya ikan nila. Kepadatan populasi ikan dalam kolam bisa memengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Kolam yang terlalu padat dapat menyebabkan berbagai masalah bagi ikan, termasuk keterbatasan ruang gerak, akses terhadap oksigen yang cukup, dan persaingan untuk mendapatkan pakan. Hal ini tentunya perlu dihindari agar budidaya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan jumlah ikan yang ditempatkan dalam kolam secara proporsional dengan kapasitas kolam tersebut. Sebagai panduan umum, disarankan agar jumlah ikan nila tidak melebihi 75 ekor per meter kubik dalam kolam yang tidak dilengkapi dengan sistem sirkulasi, dan tidak lebih dari 150 ekor per meter kubik dalam kolam yang dilengkapi dengan sistem sirkulasi yang baik. Dengan memperhatikan batasan jumlah ikan yang ditempatkan dalam kolam, kita dapat menghindari kepadatan populasi yang berlebihan dan memastikan bahwa setiap ikan memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan dan oksigen, serta mengurangi risiko terjadinya stres dan kematian pada ikan nila. Penyakit merupakan ancaman serius dalam budidaya ikan nila yang bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk ikan itu sendiri, hewan lain seperti burung, dan lingkungan sekitar. Ketika ikan nila tiba-tiba bertingkah aneh atau mengambang di permukaan kolam, ini bisa menjadi tanda adanya serangan penyakit. Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh ikan nila, bahkan menghambat proses pembuahan pada induk ikan. Sayangnya, penyakit pada ikan seringkali sulit terdeteksi karena gejalanya seringkali tidak terlihat dengan jelas. Jika terdapat ikan yang terlihat sakit,
segera isolasi ikan tersebut dan berikan pengobatan yang sesuai. Namun, jika sobat melihat adanya ikan yang mati di kolam, sebaiknya segera ambil tindakan. Meskipun jumlah ikan yang mati hanya sedikit, bisa jadi ikan lainnya sudah terjangkit penyakit yang sama. Untuk mencegah penyakit, disarankan untuk melakukan sanitasi pada bibit ikan sebelum ditebar ke dalam kolam untuk mencegah munculnya bakteri patogen. Selain itu, penting untuk rutin mengganti air kolam agar kualitasnya tetap terjaga. Terkadang, kita sebagai pembudidaya memiliki kecenderungan untuk memberikan pakan secara berlebihan agar mempercepat pertumbuhan ikan. Namun, hal tersebut justru dapat berakibat fatal bagi kesehatan ikan. Pemberian pakan yang berlebihan seringkali menjadi penyebab kematian ikan nila yang paling umum terjadi. Pemberian pakan yang berlebihan dapat menyebabkan akumulasi sisa pakan yang tidak terkonsumsi di dalam kolam. Hal ini meningkatkan produksi zat sisa seperti amonia, nitrit, dan nitrat, yang dapat menjadi racun bagi ikan jika konsentrasinya terlalu tinggi. Selain itu, seperti halnya hewan lainnya, ikan nila juga memiliki kapasitas pencernaan yang terbatas. Pemberian pakan secara berlebihan dapat menyebabkan stres pada sistem pencernaan ikan dan berpotensi merusak kesehatannya. Untuk menghindari masalah ini, disarankan bagi petani untuk menyesuaikan jumlah pakan yang diberikan dengan ukuran tubuh ikan dan kebutuhan nutrisinya. Selain itu, membuat jadwal pemberian pakan yang teratur dan terukur juga sangat penting. Stres pada ikan seringkali diabaikan, padahal ini sangat berpotensi bisa mematikan ikan. Saat mengalami stres, ikan menjadi rentan terhadap serangan virus dan penyakit. Bahkan, kehadiran satu ikan yang stres dan terinfeksi penyakit dapat mengakibatkan penularan penyakit kepada ikan lain melalui air. Gejala stres pada ikan dapat dikenali dari penurunan nafsu makan, penurunan aktivitas gerakan, dan perilaku ikan yang cenderung berada di dasar kolam. Jika kondisi stres tidak segera ditangani, ikan berisiko mengalami penurunan kesehatan yang signifikan dan berpotensi jatuh sakit. Untuk mengatasi masalah stres pada budidaya ikan nila, ada beberapa langkah yang dapat sobat lakukan. Pertama, penting untuk memisahkan ikan yang menunjukkan gejala stres dari ikan lainnya untuk mencegah penularan. Isolasi ikan yang stres agar mendapatkan lingkungan yang baik untuk pulih tanpa gangguan dari ikan lain. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa lingkungan kolam memenuhi kebutuhan dasar ikan, termasuk ketersediaan oksigen yang cukup dan kondisi air yang baik. Pemantauan secara rutin terhadap kondisi lingkungan kolam juga penting untuk mendeteksi dan mengatasi masalah yang dapat menyebabkan stres pada ikan. Bisnis ikan nila bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan bagi para pemula di bidang perikanan. Namun, kesuksesan dalam budidaya ini bergantung pada pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan. Dengan memperhatikan kualitas air, manajemen pakan, pengendalian penyakit hingga pemilihan bibit yang berkualitas, para pemula dapat meningkatkan peluang mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam budidaya ikan nila ini.